Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Elsie Fahria. Terima kasih sudah klik video ini, dan sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Ting. Nah, tema kita kali ini yaitu mengenai tips and trick cara cepat mengobati jerawat. Nah, kalian yang udah klik video ini pasti pernah mengalami masalah kulit yang namanya jerawat. Nah, kebetulan banget Miss mau berbagi pengalaman tentang cara Miss Elsie mengobati jerawat. Asal kalian tahu, Miss itu udah jerawatan sejak kelas 6 SD sampai kepala 3. Aduh, berbagai cara pun pasti kita lakukan. Miss pun begitu. Tiap ada orang yang suruh pakai ini, suruh bilang gini, itu pasti Miss lakuin demi si jerawat kabur. Tapi bukannya malah kabur, malah tambah nempel dan makin banyak dan berkoloni. Seperti halnya dulu tuh ada yang pernah bilang, coba deh itu pakai kompres pakai es batu. Ibu pun begitu nyaraninnya begitu. Kompres aja pakai es batu. Demi si jerawat ini hilang. Nah, aku kompres dong pakai es batu. Aduh, rasanya tuh pegelnya bukan main. Tapi hasilnya bukannya jerawat hilang, malah makin nempel juga. Aduh, ya Allah. Terus sampai saking keselnya tuh apapun Miss lakuin, sampai orang rumah tuh bilang gini, kamu tuh ya kalau ada orang yang bilang suruh templokin tuh tai ayam ke muka kamu, pasti kamu lakuin. Dan iya, emang bener itu, saking banyaknya orang yang bilang ini bilang itu Miss pasti lakuin. Terus ada yang nyuruh lagi suruh pakai masker parutan mentimun, udah. Parutan kentang, udah. Suruh pakai masker apa cengceman teh besi itu, udah juga. Terus diuap pakai nasi yang itu di tanah itu. Aduh, rasanya itu. Tapi bukannya malah jerawat hilang, malah makin gosong. Terus maskeran pakai putih telur, udah juga. Terus apa lagi ya? Tuh gosok pakai tumbukan apa? Daun jambu biji ya. Itu pun udah sampai aku gosok-gosok itu sampai lecet tuh muka, tapi hasilnya nihil juga. Terus yang ketiga ini cukup apa ya, bermodal aku pergi ke dokter khusus kulit. Iya, ini emang bagus sih, tapi ya lumayan nguras kantong. Itu udah dipencet-pencet tuh ya, datang ke sana tuh, slip. Terus dipencet tuh jerawat, sampai jerawat yang belum mau dipencet tuh pakai pisat. Aduh, rasanya Masya Allah sakit banget. Terus habis dipencet tuh di laser, ya lumayan panas tuh rasanya. Habis itu pulangnya suruh kan beli itu apa namanya, produk khusus perawatan treatment untuk jerawat, dan harganya tuh aduh bukan main, lumayan lah ya. Dan satu lagi nih yang terberat, nggak boleh bedakan sama sekali. Aduh, gimana ya, cewek nggak bedakan kan buluk ya. Setiap kumpul sama teman-teman tuh yang lain pada seger-seger, aduh kitanya keling. Ya Allah, pengen rasanya tutupin aja pakai karung. Ya, treatment 1-2 bulan oke, Miss Elsie jabanin demi si jerawat ini hilang, saking putus asanya. Dan kantong kan mulai nipis ya, akhirnya berhenti di tengah jalan, dan akhirnya tahu kan, gagal total. Kemudian yang kelima, suka explore yang namanya produk skincare terbaru demi wajah kita jadi glowing. Nah, tiap tuh Miss tuh lihat temen Miss yang kece badai, mukanya tuh licin banget, mulus banget. Bukan ya, pingin kan kita
pakai skincare apa sih? Kasih tahu dong. Kasih tahu kan? Beli. Nah, bukannya wajah jadi glowing, malah beruntusan ya. Aduh, parah banget. Dan yang keenam ini, coba-coba pakai sabun anti jerawat. Nah, ini tuh penting banget bagi yang wajahnya berjerawat. Kalau kita asal pilih sabun anti jerawat pun bukannya wajah kita jadi membaik, tapi malah makin berantakan, dijamin makin beruntusan kalau kita salah pilih sabun anti jerawat. Terus berikutnya pantangan. Nah, ini paling terberat ini. Katanya pantangannya itu nggak boleh gonta-ganti skincare. Repot banget, nggak bisa. Yang namanya cewek kan selalu explore ya, pengen kan wajahnya glowing, nggak bisa kalau nggak pakai skincare. Kemudian nggak boleh makan kacang-kacangan. Aduh, itu kacang paling suka banget tuh Miss Elsie, coklat. Terus telur. Lah, kita nggak boleh makan telur. Mau sehat dari mana ya? Terus nggak boleh makan pedes. Nah, orang Indonesia nggak makan pedes kan nggak nggak nikmat gitu kan. Nah, ini 1-2 hari sih iya, tapi kalau lama-kelamaan namanya godaan kan ya, udah pasti deh gagal total. Nah, kemarin aku browsing, sekedar info aja, ternyata jerawat itu ada bermacam-macam. Sebenarnya banyak banget, tapi ini aku kasih beberapa yang Miss Elsie pernah mengalaminya sendiri. Di antaranya yaitu, bentar ya, yang pertama, blackhead atau komedo terbuka. Nah, ini gambarnya seperti ini. Blackhead atau komedo terbuka adalah benjolan kecil berwarna hitam di permukaan kulit wajah yang sering muncul di area hidung. Komedo ini terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi sebum dan sel kulit mati. Pada blackhead, bagian atas pori tetap terbuka meskipun sisanya tersumbat. Ini menghasilkan karakteristik warna hitam yang terlihat di permukaan. Blackhead tidak menimbulkan rasa sakit atau kemerahan di kulit seperti jerawat pada umumnya. Blackhead atau komedo terbuka ini juga sering disebut sebagai jerawat ringan karena tidak menyebabkan peradangan. Kemudian yang kedua, ini gambarnya seperti ini. Yang kedua ini namanya whitehead atau komedo tertutup. Nah, ini merupakan jenis jerawat yang disebabkan penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati. Tidak seperti komedo hitam yang hanya tersumbat sebagian. Penyumbatan whitehead menutupi seluruh permukaan teratas pori. Ini menyebabkan jerawatnya akan seperti benjolan putih kecil. Whitehead umumnya lebih susah diobati ketimbang blackhead karena pori-pori sudah tertutup. Namun, produk yang mengandung asam salisilata dapat membantu menghilangkan whiteheads. Menggunakan retinoid topikal juga akan memberikan hasil terbaik untuk jerawat jenis ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini gambarnya. Papula adalah jenis jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit dan jika diraba akan terasa seperti tonjolan padat yang terasa nyeri. Kulit di sekitar tonjolannya tampak bengkak kemerahan, namun jerawat papula tidak memiliki titik nanah pada puncaknya. Papula terjadi ketika dinding di sekitar pori-pori Anda rusak karena peradangan parah. Ini menghasilkan pori-pori keras dan tersumbat yang empuk saat disentuh. Kulit di sekitar pori-pori ini biasanya berwarna merah muda. Itu kenapa papula sering juga disebut jenis jerawat inflamasi. Dan yang keempat, ini gambarnya. Yang keempat ini adalah pastula. Pastula adalah jenis jerawat berupa benjolan yang lebih besar dan lunak. Bagian dasarnya berwarna kemerahan, sementara puncaknya berwarna putih atau kekuningan dan tampak lebih terangkat karena terisi nanah.
Pastula muncul karena bakteri yang menginfeksi sumbatan pori-pori tersebut. Pastula juga dapat terbentuk ketika dinding di sekitar pori-pori Anda rusak. Tidak seperti papula, pastula diisi dengan nanah. Benjolan ini keluar dari kulit dan biasanya berwarna merah. Jenis jerawat ini sering memiliki kepala kuning atau putih di atasnya. Nah, sering banget tuh Miss Elsie kalau salah pakai skincare itu pasti muncul ini namanya jerawat, ternyata namanya pastula. Sekedar informasi aja ya. Kemudian yang kelima adalah yang kelima ini disebut dengan nodul. Terjadi ketika pori-pori yang tersumbat dan membengkak mengalami iritasi lebih lanjut dan tumbuh lebih besar. Nodul adalah jenis jerawat inflamasi yang terbentuk di bawah kulit dan bisa menimbulkan rasa sakit. Tidak seperti pastula, papula, dan papula. Nodul lebih dalam di bawah kulit. Ini besar-besar tuh jerawat yang besar-besar. Terakhir yang sering banget orang-orang alamin selain yang kelima tersebut di atas tadi, ini adalah jerawat kistik atau jerawat batu. Jerawat kistik alias jerawat batu terbentuk jauh di lapisan kulit yang lebih dalam. Jerawat batu dapat berkembang ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi bakteri sebum dan sel kulit mati. Akibatnya muncul benjolan merah besar bertekstur lunak karena berisi bernanah yang terasa sakit ketika disentuh. Nah, ini kebanyakan orang mengalami jerawat yang namanya jerawat batu. Nah, video berikutnya ini akan Miss kasih tahu bagaimana caranya Miss Elsie mengatasi masalah-masalah jerawat tersebut setelah sekian cara Miss lakukan dan hasilnya nihil. Berikut tips and tricksnya. Check this out. Bagi kalian yang pernah mengalami masalah yang seperti Miss Elsie pernah alami barusan yang Miss ceritakan itu, alias para rekan-rekan kawan-kawan pejuang pelawan jerawat, berikut Miss akan memberikan resep. Ini alhamdulillah setelah sekian lama Miss baru menemukan ini. Itu tidak sengaja ketika Miss baca-baca sebuah artikel yang bertuliskan tentang cara mengobati jerawat itu, ternyata obatnya itu harus mengandung diantaranya unsur-unsur benzoil peroksida, terus asam salisilat, terus resorcinol atau sulfur. Nah, ketika itu gak sengaja kan aku nemuin ini, si kecil ini, tahu nggak ini apa? Salep 88, kan nggak sengaja tuh Miss baca-baca, diantaranya komposisinya itu mengandung sulfur. Ini nggak iklan, nggak dibayar, orang murah gini. Ini murah banget tapi hasilnya besar. Ini tuh ada sulfurnya. Nah, seketika kan Miss Elsie inget ya, obat jerawat itu yang ampuh itu biasanya mengandung sulfur. Nah, langsung akan Miss Elsie langsung aplikasikan ke wajah sebelum tidur. Nah, karena baru coba-coba kan nggak berani langsung ke seluruh muka kita kan. Kebetulan Miss Elsie itu jerawatan di sini itu beruntusan, terus di sini itu jerawat pastula tadi, di sini jerawat batu, waduh macam-macam jerawat nimbrung semua di sini itu. Karena baru mencoba pertama kali itu Miss coba di sekitar dahi, ini kan beruntusan kan kecil-kecil banget ya. Itu aku aplikasikan dulu pakai krim night yang Miss Elsie biasa pakai. Sekedar bocoran, Miss Elsie krim nightnya pakai Salep Walet Sriti. Ya Allah, murah-murah banget. Ini nggak maksud apa-apa, tapi ini kebetulan alhamdulillah cocok di muka, bikin mukanya lebih halus. Jadi pertama tuh cuci muka, mau tidur kan ya, cuci muka dulu, kemudian pakai krim walet tadi, terus aku coba tuh pakai
cotton bud itu yang bagian bintil-bintilnya aja, nggak usah digosok-gosok sama ini, nggak usah. Itu yang bagian yang ada jerawatnya, misalnya di sini kita oles sini, yang bintil-bintilnya ditotol-totol gini gitu. Terus udah deh, kita pergi bobo. Nah, pagi harinya pas Miss bangun tidur, cuci muka, lihat kaca kok berkurang. Di sini kan penuh ya. Itu yang mungkin yang belum sampai apa istilahnya ya, belum muncul banget gitu, yang kecil-kecil banget itu tuh belum sempat muncul. Terus kena salep ini yang mengandung sulfur ini tuh jadi muncul alias mendem gitu, jadi kok berkurang. Hasil Miss terusin dong, tapi tetap bagian sini dulu. Kalau terus beberapa hari ya, kurang lebih 3 hari itu udah beneran Miss nggak bohong, 3 hari itu udah berkurang. Terus sama setelah itu sini kan udah gantian Miss yang sebelah sini, soalnya rasanya tuh apa ya, kempranyas. Jadi Miss pakainya sebagian-bagian, dari bagian sini dulu, setelah sini hilang terus sini apa sini. Tapi kalau tahan kempranyasnya cuma sekitar 2 menitan, kipas-kipas aja ya, tahan dong. Mau mukanya kinclong enggak, kita harus tahan dong. Nah, dikipas-kipas aja, nanti 2 menit udah hilang, tinggal bobok kan nggak kerasa ya. Kalau mau hasilnya apa sama sembuhnya itu barengan ya pakai aja, tapi bagian yang berjerawat aja, jangan yang diaplikasikan seperti pakai krim itu, jangan. Aduh, rasanya kempranyas. Itu ditotol-totol aja, misalnya sini satu bendelan ya pakai cotton bud aja gitu, di tik-tik begitu. Nah, ya pakainya bisa malam hari aja, tapi kebetulan karena kita lagi lockdown, lagi social distancing di rumah aja, bisa diaplikasikan di siang juga. Terus sebelumnya pakai krim siang, kalau malam pakai krim malam dulu. Ini setelah pakai krimnya itu, nanti hasilnya insya Allah akan lebih maksimal. Miss Elsie kenapa berbagi tips ini? Miss nggak dibayar kok, sama ini nggak dibayar sama sekali. Miss Elsie cuma pernah merasakan hal yang para pejuang pelawang jerawat rekan-rekan sekalian itu pernah rasain. Miss juga pernah mengalaminya. Begitu rasanya, sampai kepala ini mau Miss copot ini leher, sampai mau aku kulitin rasanya. Aduh, saking putus asanya nggak mau keluar kamar dan sebagainya. Tiap mau reunian nggak pernah berangkat, bukannya sombong tapi kan malu karena wajahnya. Aduh, nggak banget deh. Nah, mudah-mudahan tips dari Miss Elsie itu membantu kalian para pejuang pelawan jerawat. Semangat, pasti bisa. Suatu saat pasti nggak akan ada hasil kalau kita nggak berusaha. Ikhtiar dulu, kemudian baru berdoa. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita rutin melakukannya, insya Allah akan sembuh. Dan alhamdulillah sekarang Miss Elsie nggak perlu takut pakai skincare ini itu, karena tiap ada jerawat muncul sedikit, sebelum muncul ini kan biasanya kan sakit-sakit itu ya, langsung aja Miss pakai salep ini, langsung aja tuh nggak jadi muncul deh, alhamdulillah. Tapi kalau yang udah terlanjur muncul itu, misalnya malam ini dipakein ya, besok itu muncul putih-putihnya, itu berarti kan langsung mateng. Insya Allah 3 hari sampai 1 minggu udah sembuh. Yang penting rutin melakukannya, dan jangan lupa banyak juga minum air putih dan jaga kebersihan, itu juga paling penting. Minimal cuci muka, bersihin muka setelah make up gitu. Oke, mudah-mudahan kiranya membantu tips dari Miss barusan. Mudah-mudahan sekiranya membantu para pejuang pelawan jerawat. Ayo semangat, kalian pasti bisa, jangan menyerah.
Tetap ikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya diantaranya yaitu mudah-mudahan dengan salep nggak harus 88. Yang penting itu salepnya mengandung sulfur. Oh ya, kalau mau efektif lagi itu pakai sabun yang mengandung sulfur juga. Aku dulu pakai CF sulfur, tapi kalau sekarang aku enggak, aku pakai apa aja. Nah, sekian ya. Terima kasih yang udah menonton. Yang pernah mengalami yang seperti Miss alami barusan bisa share tulis di kolom komentar, siapa tahu tulisan kalian bermanfaat bagi kawan-kawan yang lainnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di tips and trick berikutnya. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.